warahmatullahi wabarakatuh. Halo, today is our fifth meetings and I would like to talk about simple present tense. Simple present tense adalah bentuk yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung pada saat ini dalam bentuk sederhana atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang kita sebut dengan kebiasaan sehari-hari. Biasanya keterangan waktu yang kita pergunakan dalam simple present tense adalah seperti ini. Ada every day, every week, every month, dan sebagainya ada dalam kotak ini. Sentence pada umumnya atau kalimat pada umumnya bisa dibagi dua. Ada kalimat nominal sentence, ada kalimat verbal sentence. Kalimat nominal sentence adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja atau verb, sedangkan kalimat verbal sentence adalah kalimat yang memiliki kata kerja. Masing-masing dari kalimat nominal and verbal sentence ada 3 jenisnya. Ada positive sentence, negative sentence, and then interrogative sentence atau yang kalian kenal dengan kalimat tanya. Kita bahas dulu untuk kalimat nominal sentence pada bentuk positifnya. Kalimat nominal positif biasanya rumusnya seperti yang ada dalam kotak ini. Ada subject, to be, noun, adjective, and verb. Diingat-ingat karena tidak punya kata kerja, maka kita butuh to be. To be untuk simple present tense ini kita ada 3. Is, am, are. Dari zaman SMP kita sudah belajar is, am, are ini. Masih ingat kan? Kalau is itu kita gunakan untuk subjek tunggal. Are itu jika subjeknya jamak atau lebih dari 1. Sedangkan untuk am khusus untuk are saja. Contohnya ada di sini. Yang pertama, you are sad. Kata sifat, jadi ini punya kata sifat. In the library, keterangan tempat. She is a teacher, kata bendanya. Kedua, jenis yang kedua dari nominal sentence itu adalah negatif. Kalau negatif, pasti ada yang namanya not. Jadi ada tambahan not yang artinya tidak. Kalimat negatif itu adalah kalimat penyangkalan. Kalimat nominal negatif dibentuk dengan menambahkan not di belakang to be. Jadi letaknya ada di belakang to be. You are not sad, kalimat yang tadi. Kalau yang tadi artinya kamu sedang sedih, kamu sedih, maka sekarang kamu tidak sedih, dan seterusnya. Yang ketiga adalah kalimat tanya atau yang kita kenal dengan interrogative sentence. Karena kalimat tanya diingat-ingat yang to be-nya ada di depan kalimat. Jadi to be ada di depan. Kalau tadi to be-nya ada kalau positif to be-nya ada setelah subjek. Kalau negatif pasti ada not dan not-nya ada setelah subjek. Are you sad? Ada di depan kan? Are we in the library? Apakah kamu sedih? Apakah kamu sedang ada di perpustakaan? Dan seterusnya. Diperhatikan lagi untuk kalimat tanya, sometimes kita gabungkan dengan question word. Masih ingat yang namanya 5W1H? Bisa kita gabungkan dalam kalimat. Nah, untuk kalimat interrogative sentence, maka letaknya ada di awal, setelah itu baru kita pakai to be-nya. Where is your mother? Di mana ibumu? She is in the kitchen. Dia sedang berada di dapur. Pada umumnya, kalimat present tense digunakan untuk atau fungsi dari kalimat nominal sentence itu ada 2. Yang pertama, digunakan untuk menyatakan keadaan yang sedang berlangsung saat ini yang merupakan kebiasaan. She is here now. Dia sedang berada di sini sekarang. Ya emang sekarang, kemarin pasti dia ada di sini, maka kita pakai present tense. You are a doctor. Kamu adalah seorang dokter. Hari ini dia dokter, besok dia juga dokter kan? Gak mungkin tiba-tiba beralih jadi yang namanya guru. Yang kedua, untuk menyatakan kebenaran umum.
Ice is cold, yang namanya es itu dingin. Semua orang pasti tahu, maka itu yang kita sebut dengan kebenaran umum. Fire is hot, api itu panas. Kebenaran umum kan? Bentuk yang kedua adalah kalimat verbal. Jadi kalimat yang memiliki kata kerja. Yang pertama, kalimat verbal sama punya yang namanya positif. I, you, we, they. Kata kerjanya biasa pakai verb pertama atau infinitif. Sedangkan untuk subjek she, he, it atau tunggal, verbalnya kata kerjanya kita tambahkan s atau es. Diingat-ingat, ini berkaitan dengan penggunaan do dan does yang akan terlihat lebih tampak pada dua jenis kalimat yang lain, pada kalimat negative sentence sama interrogative sentence. Contohnya, I write a letter every day. Jadi saya menulis surat setiap hari, kebiasaan, maka kita pakai present tense. Di sini dilihat write-nya, perbedaan write yang pertama sama yang kedua. I write, sama-sama menggunakan kata write, menulis. Sedangkan pada kalimat kedua, she reads, dia membaca majalah. Di sini tidak pakai s, pada kalimat yang kedua dia pakai s. Kenapa? Karena berkaitan dengan penggunaan do dan does. Untuk penggunaan penambahan es atau s pada kata kerja, di sini ada aturannya, read dan sebagainya. Untuk yang pertama masih bisa. Nah, perhatikan jika kata kerjanya berakhiran dengan ini ch, os, sh, x dan z, maka ditambahkan dengan es. Contohnya ada teach, ini di belakangnya pakai ch, maka jadinya teach, teaches. Ada reach, reaches, do, does dan sebagainya. Kata kerja yang berakhiran huruf y, yang berakhiran dengan y, yang didahului oleh huruf mati, maka akhirannya dirubah menjadi es. Perhatikan kata cry. Cry di sini sebelum ada y ada r, maka penulisannya berubah menjadi cries. Kita tambahkan es. Carry, sebelum y atau sebelum y kita ada r, maka jadinya carries. Begitu juga dengan fly, studies, reply, try dan seterusnya. Untuk yang keempat, jika kata kerjanya berakhiran huruf y atau y tetapi diawali dengan huruf vokal a, i, u, e, o sebelum huruf y, maka cukup ditambahkan dengan s, bukan es. Jenis yang kedua adalah kalimat negatif, verbal negatif. Nah, di sini kalian akan menemukan perbedaan do dan does-nya. I, you, we, they. Perhatikan auxiliaries-nya atau kata kerja bantunya berada setelah do dan does. Jika itu plural atau jamak, maka kita menggunakan yang namanya do. Jika itu singular, pakai does. Kalau Upin sendirian pakai does, tapi kalau Upin dan Ipin kita pakai do. I do not write a letter every day. Saya tidak menulis surat tiap hari. She does not read magazines every morning. Di sini ada do karena I, khusus I meskipun satu kita pakai do. Di sini she dia pakai does. Kemudian yang ketiga, kalimat verbal interrogatif. Jadi kalimat tanya pada kalimat verbal. Diingat-ingat kalau interrogatif selalu kata kerja auxiliaries-nya, do, does-nya ada di depan sama dengan yang nominal. Kalau nominal kita pakai to be yang ada di depan. Nah, kalau yang di sini
tidak usah perhatikan untuk kalimat negatif sama interrogatif, es-nya tidak perlu ditambahkan. Kenapa? Karena sudah terwakili oleh does-nya. Do I read a letter every day? Does she read magazine? Perhatikan pada kalimat positif verbalnya, di sana dia ditambahkan s, tapi untuk kalimat interrogatif karena sudah ada does, maka kita tidak perlu menambahkan lagi. Pokoknya kalau does-nya sudah ada, pada kalimat negatif juga sama, tidak perlu ditambahkan lagi s-nya. Kapan apabila verbal digunakan bersamaan dengan question word atau kalimat tanyanya sama dengan yang tadi, question wordnya atau kalimat tanyanya letakkan di awal sebelum do dan does-nya. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Ada di depan kata kerja bantunya. What does he write? Sama seperti tadi. Bila kata question word yang digunakan menanyakan subjek, misalnya who, sama seperti ini. Who helps? Sama dengan sebelumnya, ditambahkan dengan es-nya. Kalau khusus kata who, kalimat verbal ini digunakan ketika satu, menyatakan suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan atau yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. He visit my house twice a week. Dia mengunjungi rumah saya 2 kali seminggu. Ini yang saya maksud dengan menyatakan suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan dilakukan pada waktu tertentu. Yang kedua, menyatakan suatu kebenaran atau kenyataan secara umum yang terjadi terus-menerus. Contohnya, the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Ini adalah kenyataan umum di mana-mana orang tahu bahwa matahari itu terbitnya dari timur. The sun set in the west. Matahari terbenam. Saya salah menuliskan di sini. Terbenam di sebelah barat. Sorry. Dalam kalimat verbal simple past tense ada yang namanya adverb frekuensi atau yang namanya kata keterangan yang memberikan keterangan keseringan. Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, and never. Ini yang biasa kita gunakan. Contohnya, I always eat fried rice every morning. Saya selalu makan nasi goreng setiap pagi. They sometimes walk to their school. Kadang-kadang mereka berjalan kaki ke sekolah. She never drinks coffee. Dia tidak pernah minum kopi. Nah, di sini saya memberikan pada halaman terakhir, saya memberikan rumus dari simple present tense. Baik itu dalam bentuk nominal sentence dan verbal sentence berdasarkan rumusnya. Jadi bukan hanya matematika yang pakai rumus, tapi bahasa Inggris juga pakai rumus. Okay, I guess it's all for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.